Halo semuanya, kami dari kelompok 21C yang beranggotakan 8 orang yang terdiri dari saya sendiri, Siti Nuraisa, Saya Mirnawati, saya Angelita Rahmat, saya Naila Rahma Lusdiatami, Saya Anggun Zazka Melinda. saya Keisha Kaitama Sabila, saya Haura Tafairu, saya Mata Santi Azahra. Kali ini kita akan membahas salah satu pencemaran lingkungan yang sering kita jumpai, yaitu pencemaran sampah yang ada di lingkungan kita. Sekarang kami akan mengobservasi dengan mengunjungi pasar Ciruas yang terletak di Citera, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pasar adalah pusat perekonomian tradisional yang mengumpulkan aktivitas jual beli kebutuhan sehari-hari, misalnya makanan segar, bahan pokok, dan produk lainnya. Setiap hari ribuan orang datang berinteraksi, menciptakan suasana yang ramai dan hidup. Namun, beragam negara dan aktivitas di pasar dapat menimbulkan sampah organik dan non-organik yang sedikit. Baik, itu sampah tidak memiliki lalu, sekarang lingkungan menjadi salah kesempatan bagi mereka membuat sendiri. Nah teman-teman, dari observasi ini dilakukan untuk mengetahui cara pengolahan sampah yang ada di pasar, khususnya dari kegiatan jual beli makanan ataupun produk lainnya, serta dampaknya terhadap kebersihan maupun kenyamanan yang ada di sekitar. Harapannya dari observasi kali ini, kita dapat menemukan solusi bagaimana cara menjaga kebersihan yang ada di pasar dan menciptakan kehidupan yang bersih di masyarakat sekitar. Permisi Pak, saya mau menanya tentang terkait sampah pada lingkungan ini ya. Sebelumnya boleh tahu Bapak namanya siapa? Paroni. Oke. Menurut Bapak nih, bagaimana sih kondisi sampah di lingkungan saat ini? Kalau sekarang mah udah bersih, kecuali kemarin tuh kumuh kayak gunung, sekarang kan udah diangkut itu. Dampak negatif terhadap sampah di pinggir jalan ini gimana sih? Ya mengganggu lingkungan, mengganggu jalan orang juga. Sama kan bau itu polusi. Sistem pengolahan sampah di sini udah berjalan dengan baik belum? Boleh tahu. Kalau dibilang namanya pasar ya dibilang baik, ya kurang baik, kadang diangkut, kadang enggak ya. Terus yang terakhir, apa harapan Bapak terhadap kondisi lingkungan ini ke depannya? Setiap hari sampah diangkut, kan. Jadi nggak kumuh gitu loh, nggak kotor. Kalau nggak diangkut kan mengganggu lingkungan, mengganggu semua. Yang itu doang. Nah, harapannya setiap hari diangkut biar bersih, biar nggak ada sampah. Yang belanja aman, yang dagang aman. Makasih Pak atas wawancaranya. Permisi Bapak, izin mau mewawancarai terkait apa sih sampah-sampah yang ada di pasar ini. Menurut Bapak nih, apa sih kalau penyebab dari penumpukan sampah ini tuh apa aja sih Pak? Penyebab diantaranya ya kan pasar ini pengurusnya kan dua, pasar lama, pasar baru. Jadi yang ini nggak mau sepenuhnya ngambil, yang ini ngambil karena sampah itu kebanyakan dari luar, dari oknum-oknum luar, dari kampung, dari perumahan yang sambil lewat buang ke sini, ya kan nggak bayar. Yang bertumpuk-tumpuk itu yang dari luar. Kalau yang dari sini, dari pasar setiap hari diambilin, karena penyebabnya ya yang dari luarnya kebanyakan nggak mau. Jadi saling tidak mau menangani, tidak mau mengalah. Jadi menurut Bapak ini kira-kira solusinya apa ya buat Intinya yang dari luar aja diinformasikan jangan buang sampah di sini. Jadi kayak khusus anak-anak orang-orang pasar aja gitu ya Pak ya? Iya. Ya kalau di pasar itu kan ada pemungutan salar kebersihan, keamanan, tiap hari dibayar. Jadi nggak seharusnya sampah bertumpuk. Yang bikin bertumpuk itu yang dari luar. Selain dari itu solusinya kira-kira apa ya? Kayak dibikin tempat ya khusus gitu di atau satu titik gimana apa gitu. gimana gitu. Ya seharusnya begitu, harus ada tempat sampahnya yang itu. Jadi kayak di satu titik gitu ya Pak? Biar ada sampah dari luar itu bisa ketahuan, atau ada CCTV yang dari mana itu udah pasti. Terakhir ya Pak,
Apa harapan Bapak nih terkait masalah sampah ini gitu ke depannya bagaimana? Ya masalah sampah harapannya harus bersih lah. Namanya ini kalau udah masuk kabupaten atau masuk kota nggak enak dilihat, Iya. pandang juga nggak enak. Jadi polusi, di napas juga nggak enak, sak. Jadi harus disediain tempat sampah yang ya, dari pihak yang berwajib atau apa ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya telah menyempatkan untuk menjawab pertanyaan dari kita. Ya. Terima kasih Bapak. Dalam biologi, pencemaran lingkungan adalah zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan ini menurun. Salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang sering kita temui sehari-hari yaitu pencemaran sampah. Sampah yang dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara. Nah, teman-teman, saat lingkungan pasar dipenuhi oleh tumpukan sampah, sampah-sampah organik maupun anorganik tersebut dapat menjadi tempat berkembang biaknya mikroba dan jamur. Menarik hewan yang membawa bakteri, contohnya kayak lalat. Yang kemudian lalat ini akan hinggap pada buah-buahan, sayur, ikan, memindahkan patogen. Bakteri-bakteri tersebut meliputi Salmonella dan E. coli atau Escherichia coli yang merupakan bakteri gram negatif paling umum yang menyebabkan infeksi melalui makanan. Saat bakteri tersebut sampai di tubuh manusia, kedua bakteri ini bisa menyebabkan berbagai gangguan seperti mual, muntah, hingga diare berat. Limbah sampah juga bisa berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya, seperti baunya yang mencemari udara yang bikin orang sekitarnya batuk-batuk, atau untuk buah-buahan atau sayuran segar yang tercemar akibat udaranya yang kotor, yang bikin sayur-sayuran dan buah-buahannya udah nggak segar lagi. Oke, baik. Berdasarkan dari wawancara yang telah kami ambil, dapat disimpulkan bahwasannya pencemaran lingkungan menjadi masalah nyata, yaitu dari sampah-sampah anorganik dan juga organik, terutama di pasar, di mana ada transaksi antara penjual dan juga pembeli yang seharusnya mendapatkan kenyamanan, namun dengan pencemaran lingkungan menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu, jika tidak ditangani dengan baik, maka akan berdampak negatif bukan hanya untuk penjual dan juga pembeli, tetapi juga orang-orang yang berlalu lalang. Karena aroma yang tidak sedap itu sangat mengganggu sekali pada para pejalan kaki. Melalui video proyek biologi umum ini, kami berharap masyarakat semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Lingkungan yang bersih akan menciptakan kehidupan yang sehat bagi semua makhluk hidup. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian. Sampai jumpa dan tetap jaga kebersihan lingkungan.